Jackson, selamat sore semuanya. Sore Pak Sore Pak Oli. Sore Pak. Oke, nah sore ini ya kita akan edukasi tentang fast trade, trading cepat. Trading cepat. Ada beberapa hal yang harus kita pahami kalau kita mau trading cepat. Kalau kita mau trading cepat, ada tool atau ada peralatan yang wajib kita miliki. Sifatnya wajib. Jadi harus punya kalau memang mau fast trade atau trading cepat. Apa aja yang harus kita persiapkan kalau kita mau trading cepat? Yang harus kita siapkan, pertama, device kita harus punya. Device yang pertama harus kita miliki adalah Mandiri Sekuritas yang versi desktop. Jadi versi Mandiri Sekuritas itu ada 3. Yang versi mobile, yang di handphone, versi laptop, yang versi web, dan versi desktop. Jadi yang pakai laptop itu ada 2, web dan desktop. Kalau desktop itu ada aplikasi yang harus diinstal. Jadi ini wajib kita miliki. Yang kedua, Indo Premier yang versi web. Jadi 2 aplikasi ini harus kita miliki kalau mau fast trade. Kalau belum punya, sebaiknya jangan fast trade terlebih dahulu. Kalau belum punya, sebaiknya jangan fast trade terlebih dahulu. Nah, untuk fast trade ini ada beberapa jam yang harus kita perhatikan. Jam yang pertama yaitu adalah di saat jam 9 pagi. Jadi jam 9.00 itu adalah permulaan kita fast trade. Nah, kenapa di jam 9? Karena di saat jam 9 sampai 9.30 itu adalah jam trading yang paling dominan. Karena pergerakannya lagi volatil banget, pergerakannya cepat. Jadi manfaatkanlah di saat jam 9 itu untuk fast trade. Jam 9 apa yang harus kita beli? Atau saham apa yang layak kita beli? Jam 9. Nah, kalau jam 9 kita mau beli, kita tinggal lihat dari top gainer. Jadi kalau besok kita mau fast trade jam 9, kita harus punya data top gainer hari ini. Nah, di layar ini adalah data top gainer. Ya. BSJP, fast trade yang belinya besok jam 9. Maka kita tinggal cari saham-saham apa yang layak kita beli besok. Contoh, PSDN. PSDN ini besok bisa kita beli kalau candle bayangannya di atas 10% fast trade. Tapi ingat, candle bayangan yang di atas 10% besok bergeraknya pasti cepat. Belinya bagaimana? Jangan antri, belinya harus HK. Pak, harganya lompat. Iya, memang seperti itu karakternya. Saya nggak bisa cepat, jangan fast trade. Jangan ambil resiko yang tidak bisa kita tanggung kalau fast trade. Contoh, The Farm. The Farm dari tadi malam sudah saya ingatkan. Tadi pagi saya juga ingetin. Bergeraknya akan cepat. Cepat naik dan cepat turun. Itulah fast trade. Jadi manfaatkan momentum pergerakannya yang cepat untuk fast trade.
Pak, sekuritasnya lelet, sekuritasnya ngadat, jaringannya nggak cepat. Yaitu cari solusinya. Bapak dan Ibu harus cari sendiri. Kalau komplain ke saya, jaringannya lelet, saya nggak bisa apa-apa. Sekuritasnya ngadat, saya juga nggak bisa apa-apa. Maka kalau Fastreed digunakan sekuritas yang menurut kita bagus, yang nggak mudah lelet, yang nggak mudah delay, itu Fastreed. Karena Fastreed itu harus real time. Yang bisa saya lakukan adalah kira-kira naiknya ini akan ke berapa, kalau turun akan ke berapa. Itu yang bisa kita lakukan untuk analisa. Maka device-nya harus mendukung. Device-nya harus mendukung. Terutama yang untuk beli antara jam 9 sampai 9.30. Cara mencari sahamnya, cara screeningnya seperti ini. Dari data top gainer, cari candle bayangannya yang di atas 10%. Itu cocok untuk Fastreed. Dan kita harus bisa transaksi cepat. Kita harus bisa transaksi cepat. Fastreed sesuai namanya. Jadi kalau besok kita tinggal lihat di sini PSDN. Besok candle bayangannya berapa persen? 1. Atap, boleh. Karena hijau kedua gimana Pak? Yang paling bagus hijau pertama. Kalau sudah kedua, ini opsional. Kalau nggak ada lagi, boleh ambil. Jadi untuk yang dibeli jam 9 sampai 9.30, silakan cek candle bayangannya. Itu. Nah, kalau belinya setelah 9.30, kita dapat sahamnya dari mana? Pertama, dari Indo Premier. Bentar, saya tunjukkan dulu. Jadi kalau belinya setelah jam 9, belinya setelah jam 9.30, Bapak dan Bu bisa lihat dari sini. Dari frekuensi analyzer yang left di sini. Jadi bisa dipantau dari sini. Nih. Saham-saham yang muncul frekuensinya di sini, ini saham-saham yang sedang banyak ditransaksikan. Maka carilah di sini yang grafiknya tegak, baru tegak. Itu sahamnya baru naik. Biasanya di sini ditandain dengan warnanya hijau. Tegak, warnanya hijau. Itu bisa dibuat Fastreed. Jadi sahamnya bisa diambil dari sini. Setelah 9.30. Atau 9.15 juga boleh. Ambil dari sini. Tapi kalau jam 9.00, ini belum ada. Di sini. Ini belum ada. Itu. Lalu apa lagi? ATM harian. ATM harian juga sama. Itu diambilnya adalah dari data top gainer yang kena tato X. Itu adalah ATM harian. Contoh DNBR. Apa tadi? Apa lagi tadi ya? Wapo, bukan. Cuman satu, Pak. Apa? Cuman satu BNBR doang. Cuman satu ya sore ini. Ya. Tadi apa yang nggak jadi tadi? Ini PKPK. Oh ya, PKPK memang jarang arah dia. Naiknya dia paling dikit-dikit. Nggak sampai full ya. Poli Pak tadi. Poli ya, oh ya. Poli nggak sempet arah. Nah, tinggal satu papan lagi. Belum. 3 papan poli. Masih. Ya, terus turun 3 papan. Nah ya, jadi contoh kayak gini.
Kalau ada saham yang cocok buat ATM harian, contoh Poli kayak gini. Hari ini yang punya Poli, besok dipantau. Kalau besok Poli naik lalu ARA, ya, naik 10%, hold. Tapi kalau besok Poli naik cuman 5%, naik cuman 8% dan nggak ARA, jual dulu. Jelas kan ya? Panduannya kan jelas. Kalau besok ARA, hold. Kalau besok goyang-goyang, itu jual dulu. Karena ATM harian ini pasti sahamnya kena tato X. Jadi jangan dibuat swing. Jadi pilihannya cuma dua. Kalau ARA, hold. Kalau nggak ARA, jual. Ambil dulu profitnya. Itu yang ATM harian. Target profitnya memang lebih besar dari BSJP, 5%. Gitu. Nah, kalau untuk BSJP kalau sore sudah tercapai targetnya, sell. Nggak usah nunggu besok pagi. Ya. BSJP, kalau sore sudah tercapai profitnya, sell. Jangan nunggu besok pagi. Besok pagi biar besok pagi aja. Cara screeningnya adalah dari saham top gainer, jadi 14.30, carilah saham yang candlenya biru pertama kali dari data top gainer. Hari ini ada PSDN. Kenapa tadi saya nggak merekomendasikan PSDN? Karena sudah ARA, percuma. Untuk beli bisa dapat, bisa tidak. Rata-rata nggak akan dapat. ATAP sudah biru kedua. BBYB kedua. MRAT kelima, SRAJ kedua, TNCA biru pertama. Maka tadi saya rekomendasikan ini, TNCA. Sudah nyampe tadi 2%? Lebih malah. Tuh. Jadi kalau sore sudah tercapai, ya sudah. Ngapain? Nunggu besok. Kalau tadi beli TNCA, saat sudah profit 5%, nggak dijual, balik lagi turun. Gitu. Jadi BSJP itu sama dengan fast trade. Cuman karena waktunya lama, jadi ya harus nunggu besok, seolah-olah lama. Tapi kalau sore sudah tercapai targetnya, silakan sell. Itu untuk fast trade. Jadi cukup mudah fast trade, asal ya fast trade itu kuncinya di sini nih. Kuncinya fast trade itu sebenarnya nggak peduli candle daily-nya merah, candle daily-nya biru, itu sebenarnya nggak peduli. Kalau memang fast trade, asal kita memantau ya, asal kita memantau di 100 tick sama 1 menit. Di sini. Kuncinya fast trade itu di 100 tick sama 1 menit. Mau candle daily-nya merah, mau candle daily-nya biru, sebenarnya nggak peduli. Tapi kalau mau nyari titik aman, carilah candle daily-nya yang biru pertama kali, lalu fast trade lah di saham itu. Kalau mau nyari titik aman. Ya. Jadi kunci utama fast trade itu di sini, 100 tick sama 1 menit. Dan ini saya juga sekarang sudah tambahin lagi, karena kemarin ada yang merasa terlalu cepat beli beberapa tick, beberapa candle jual, karena candlenya merah. Nah, sekarang bisa ditambah dengan EMA 5, 10, 20. Walaupun candlenya merah, selama tidak nyentuh EMA 20 atau tidak nembus EMA 20, boleh hold. Tapi kalau nembus EMA 20, sebaiknya sell. Atau nih, kalau sudah candlenya merah, tapi EMA 5-nya sudah menjauh dari EMA 20, sebaiknya sell. Karena percuma nunggu.
Karena confirm untuk turun. Nanti biru lagi, beli lagi. Coba buka Pak Oli yang SRAJ tadi. Sempat S- nyentuh nggak ya? Kan dia sempat mantul itu. SRAJ. Time frame, 100 menit yang biasa Pak Oli buat ini menit trading. sama 100 tick. Ya. Kayaknya satu sticknya nyentuh, tapi ini yang belum. Ya, 100 ticknya nyentuh. Tapi Ya, biru lagi. menitnya enggak. Ya, menitnya kan belum. Jadi Iya, makanya. ini bisa dibuat kita lebih tenang tradingnya. Patokannya ke menit ya Pak, yang menembus EMA 20. Sama Bu, dua-duanya sebenarnya. Iya, patokan Kalau dua-duanya nembus EMA 20, terjunnya bisa dalam. Pak contoh, The Farm. Tadi pagi. The Farm. Nah, kayak gini. Di saat EMA-nya ketembus, di 100 tick sama 1 menit, turunnya pasti dalam. Ya. Tapi ya, sebelum nembus EMA, itu pasti EMA 5-nya itu sudah jauh dari EMA 20-nya ini. Yang garis hijau ini Iya. sama garis biru. Udah melengkung ke bawah ya Pak Oli. Ya. Udah mau Jadi melengkung. boleh nunggu nembus EMA 20. Itu relatif. Kalau memang fast trade, ya jangan nyentuh. Jangan sampai nunggu nembusnya. Sudah tanda-tanda mau turun, dijual. Tapi ini sebagai penguat gitu maksudnya. EMA 20 ini sebagai penguat. Selama dia tidak turun dari EMA 20-nya masih oke. Tapi kalau sudah nembus ya turunnya akan makin dalam lagi. Itu. Pak, tadi kalau MA5 mendekat atau menjauh dari MA20 ya yang bahaya udah mau turun. MA5 sudah menjauh dari EMA 20. Menjauh. Ya, sudah di atas ya. Oh. MA5-nya sudah di atas garis EMA 20. Jadi contoh kayak gini. Garis warna hijau ini adalah EMA 5. Garis warna biru ini EMA 20. Oh. Menjauh itu artinya kayak gini. EMA 5-nya sudah di atas jauh banget dari EMA 20. Iya. Dan saat mau turun, pasti patah dulu EMA 5-nya ini. Oh. Ya berarti kan malah akan mendekat gitu ya Pak. Patah. Ya. Kalau sudah mendekat itu pasti akan turun jauh gitu ya. Ya. Kalau sudah mendekat itu nanti kan dead cross. Nah iya. Mendekat dari atas ya, mendekat dari Iya, atas itu dead cross. Tapi kalau mendekat dari bawah itu akan golden cross. Iya. Oke. Makasih. Yes. Ada lagi silakan. Pak, kalau untuk BSJP tadi saya kurang jelas syaratnya apa aja ya memilih BSJP. BSJP syaratnya adalah data top gainer. Oke. Screeningnya mulai jam 14.30. Jadi 14.30 buka data top gainer, lalu cari saham yang candlenya biru pertama kali. Gainernya tinggi tapi itu apa biru pertama di daily ya Pak ya? Yes. Oke. Nah, setelah ketemu sahamnya, baru beralih ke time frame 100 tick sama 1 menit. Setelah ketemu sahamnya, misalkan tadi apa? TNCA ya tadi. Setelah tahu candle daily-nya TNCA biru pertama, berarti ini kan cocok untuk BSJP. Maka kalau kita sudah tahu saham ini cocok untuk BSJP, baru kita putuskan kapan belinya. Untuk memutuskan kapan beli,
maka kita harus melihat di time frame 100 tick dan 1 menit. Perlu, oh ya, kalau sudah dibeli hari ini nggak perlu lihat candle bayangan lagi atau perlu lihat juga Pak besok? Nah, bukan. Besok. Ya, sorenya sudah tercapai apa belum Oh, targetnya? Kalau sore targetnya sudah tercapai, ya kenapa nunggu besok? sore ini berarti lihat 100 tick dan itu apa 1 menit tujuannya untuk melihat target. Bukan. Trading plan-nya adalah BSJP itu targetnya 2%. Oh, Oke. 2% itu. Kenapa 2%? Karena BSJP itu fast trade. Masuk di kategori fast trade. Maka buatlah trading plan targetnya cuma 2%. Kalau dia hari ini naik sudah 5% atau 10% gitu? Ya sudah bonus namanya, Bu. Take Nggak, profit. maksudnya untuk besok kita apa beli atau enggak itu Besok beli atau enggak? Nah, kan untuk BSJP atau tidak maksudnya? gini. Jadi gini, Bu ya. Tadi Ibu beli TNCA kan BSJP. Iya, Oke. Oh, tadi sudah nyampe 5%. Ibu jual atau enggak? oh itu Kalau- sudah beli kemarin maksudnya Pak. Beli kemarin. Oh, Nah, maksudnya beli kemarin. berarti besoknya itu harus dicek itu ya Pak, targetnya sampai seberapa Enggak. itu. Beli hari Gini ya, gini. Beli hari. Portofolio Ibu kosong sekarang. Iya, Ya. Sore ini kan mau beli saham Iya. untuk BSJP. oke. Oke. Lalu kita screening dari top gainer. Ya, 14.30 kita cari. oke. Mana sahamnya yang candlenya biru pertama. Oke lah, ketemulah TNCA biru pertama. Biru pertama hari ini ya Pak ya. Hari ini, betul. Oke, berarti besok itu kemungkinan biru kedua kan? Pasti. Oke. Ya, kalau Bun besok biru, pasti biru kedua. Oke. Iya. Sore itu kan kita screeningnya 14.30. Nyari candle biru pertama. Nah, setelah ketemu candle biru pertama, maka kita lihat di time frame 100 tick sama 1 menit. Iya. Untuk apa? Untuk mengetahui waktu terbaik belinya. Untuk masuk. Yes. Contoh TNCA tadi kita beli di 440. 42. Di berapa? 442. 442. Oke, ada yang 442, ada yang 440. Tadi jam Jam sekian lah. jam berapa dong? Jam kurang jam 14. 45 ya, 14.45 ya. 14.45. Apa 14.40 antara itulah Pak. Nggak mungkin. 14.45 nggak bisa dapat 442. Ya, benar. Ayo. Dapat Pak. Berarti 14.35 berarti Enggak, Pak. bukan. Bukan 14.35. 445, bukan. Berarti 35 ya Pak. Yes. Jadi Saya tadi tadi di 412 dapat, Pak. ya 412 dapat tadi. 412. 12. 412 berarti belinya pagi. Jam 2-an tadi, Pak. Jam 2-an ya. Oh. Tadi baru Sesi naik, kedua, baru sesi kedua, baru fast sesi trade kedua. tadi. Ya, Bukan sesi kedua. BSJP kan? Ya bukan. Ya. Niatnya mau swing, Pak. Niatnya mau swing. Oh, ya, Ternyata yang- sore udah 444, ya udah 7% langsung jual saja. Mantap. Mantap. Ya, kalau swing Pak. beda lagi pembahasannya. Oke, saya ulangin Bu ya. Oh, iya, Setelah Pak, dapat lanjut. setelah Lanjut, dapat basic candle dulu. daily-nya biru pertama, maka yang harus kita lakukan adalah kapan nih waktu terbaik belinya. Maka gunakanlah 100 tick sama 1 menit. Kalau candle-nya sama-sama biru, Beli. buy. Hari ini ya. Ya tadi. Iya. Hari ini. Ya maksudnya Iya. cek di hari ini bukan besok kan. Ini kan kita ngomong sore Bu. Kalau belinya Ya. besok bukan Bayangin sore BSJP. gitu, siang. Iya iya Pak. Ya. Jadi setelah tadi kita cek 14.30, ketemu sahamnya yang biru pertama kali daily-nya, maka cek 100 tick sama 1 menit untuk mengetahui waktu terbaik belinya. Kalau candle-nya sama-sama biru, lalu langsung buy. Berarti buy-nya antara
Ya, bisa 14.35, bisa 14.40. Tergantung masuknya di mana. Yes, kalau candle-nya sama-sama biru, beli. Target profitnya berapa? 2% cuma. Di saat candle-nya sama-sama biru, kita beli, lalu sahamnya naik. Pak, naiknya kok 5%? Berarti analisanya salah. Karena apa? Harapannya cuma 2% kok. Kok salah? Dikasih 5%. Salah. Bonus, Pak. Oh, bagus. Kirain salah. Tetap salah, Pak. Bonus Pak, bonus. Ya, itu bonus. Salah yang menyenangkan itu. Sore sudah nyampe 5%. Belum jam 14.50 sudah nyampe 5%. Silakan dijual. Ya, tidak usah Jangan nunggu nunggu lagi. besok. Karena bisa jadi sore itu bisa jadi dibawa turun lagi. Kayak tadi. Kayak ini persis. NCA. Tadi 5%, ada yang ini. Ada yang guyon. Pak, jual enggak? Di hold enggak? Itu sebenarnya buat saya itu guyon. Sebenarnya sudah tahu dia akan take profit. Cuman untuk manas-manasin yang lain. Berarti tidak jadi BSJP ya Pak ya? Ya. Iya. Jadinya BS. tetap BSJP, tapi P-nya bukan pagi, Jualan petang. petang. Itu jadi kalau sore ya sebelum penutupan sudah nyampe 2% take profit. Itu satu. Yang kedua, misal jam 3 ditarik naik gitu kan. Di sore jual, jangan nunggu besoknya. Kalau ditarik turun, Nah, ini Tarik kasus turun. TNCA tadi, Bu. Persis. TNCA ini ditarik turun ke 440. Kalau ditarik turun boleh di hold. Karena Nunggu besok besok lagi. kemungkinan naik. Jadi besok boleh beli lagi ya Pak ya? Bukan besok, Tadi. tadi. Ya Kalau tadi ya, Tadi kalau untuk tadi besok. tahu ditarik turun gitu, boleh beli lagi. Oh iya. Tapi untuk besok kan ini Ya, Iya, dijualnya besok. iya guys ya. jadi Pak kalau sudah ini tercapai target jual dulu. Tapi Yes. kalau misalnya dia turun, kita beli. Bukan turun, Untuk besok. ditarik turun. Iya. Beda ya. Harga turun sama ditarik turun. Oh iya. Nah, kalau ditarik Beda. turun itu bukan strategi, bukan Kan kemampuan kita. kalau ditarik turun itu screeningnya bukan berdasarkan BSJP. Dengan strategi yang lain lagi berarti. Oh. Karena untuk screeningnya nggak bisa dengan dari top gainer. Strateginya beda lagi, bukan BSJP. Ya sudah berubah ya. Iya. Atau bisa juga gini ya Pak Holi. Mau berapapun Bu, tarik turunnya kan candle-nya masih hijau, masih biru pertama, kan gitu. Nah, jadi artinya pakai analisa yang BSJP Pak Holi aja, ketika biru pertama boleh ambil, pas harga penutupan ya ambil. Rusak nih. Nah, kalau penutupan candlenya merah gimana Pak? Penutupan candlenya merah. Ya, yang tadi udah langkah-langkah itu kan, terus sampai kalau terakhir candle biru Dibanting gitu. beli terus dijual. Tapi kalau candlenya merah gimana? Jangan ambil. Maksudnya candle Boleh daily-nya beli merah. untuk BSJP? Yang Bukan. daily mungkin lah. Bukan yang Daily- merah ini daily- candle apa dulu? Time frame berapa? Tempin. Tadi Pak yang 100 tick dan menitnya itu. Oh itu Bukan, ke daily. Tadi kan kalau terakhir candle biru buy langsung, ya kan? Lalu kalau naik lebih 2% jual dulu. Oke. Nah, pertanyaan saya, kalau di 100 tick dan menitnya itu kalau terakhir candle-nya itu bukan biru tapi merah, ya apakah itu kita beli untuk BSJP? Ya bukan Bu, dong. maaf, koreksi tadi bukan biru di 1 menit sama 1 stick Bu. Jadi maksud saya kan BSJP itu daily-nya biru pertama. Iya, Bu. itu kan gini, sorry tadi saya ikutinnya gini ya. 14.30 cari top gainer persen yang tinggi dan yang biru pertama daily. Iya, betul. Oke kan? Betul, Terus kan betul. cek di 100 tick dan 1 menit. Oke. Kalau terakhir candle biru
Beli. Bayang, ya kan? Ya. Lalu Nah, kalau kalau naik merah, 2% jual dulu. Nah, kalau merah jangan beli dulu, Bu. Masuk nah ke lalu yang tiba-tiba dijadikan turun gitu ya, Bu. BSJP yang mana? Ini kan udah Oh iya, dijual, iya. Pak. Maksudnya turun Pak Holi, jadi anggap aja ngambilnya di 444, Bukan. ternyata tutupnya 440 lah. Itu gimana Pak Holi? Enggak. Kayak gitu. Mungkin gini. Candle day, contoh nih Kan TNCA. tadi kan belum jadi BSJP kan karena dijual kan. Jadi BSJP-nya itu yang gimana? Ya tetap PSJP. Gini loh Bu. Pertama, untuk mencari BSJP dari top gainer cari yang biru pertama. Oke? Nah, setelah itu oh ini TNCA cocok untuk BSJP. Maka kita kan akan beli. Ingat kata-katanya akan beli TNCA. Iya. Nah, kapan belinya? Baru kita lihat candle 100 tick sama 1 menit. Antara setelah kita tahu saham daily-nya biru pertama, baru kita cek nih. Kalau candle-nya sama-sama biru, beli. Kalau candle-nya masih merah, jangan beli dulu. Nah, jangan masuk dulu. Candle-nya misalnya nih, candle-nya merah. Ibu kan belum punya sahamnya kan di saat candle-nya merah ini. Oh iya. Kalau sebelum beli ya. Iya kan belum beli. Kan tadi prosesnya daily-nya kan sudah tahu nih TNCA biru pertama. Nah, sekarang mau beli. Benar gitu, Bu ya? Iya. Saat mau beli, candle-nya masih merah. Beli apa enggak? Jangan beli dulu. Enggak benar. Enggak kan? Udah tungguin dulu. Merah berarti kan masih mau turun. Nah, di saat kita lihat candle-nya sama-sama biru, baru kita beli. Oh. Misal, Pak, candle 100 stick-nya, baru birunya itu 14.48. 100 stick sama 1 menit. Itu baru birunya 14.48. Nggak apa-apa, beli aja. Pak, berarti maksudnya gini. Itu berarti sebenarnya tujuannya beli BSJP kan ya? Iya. Kalau candle terakhirnya biru di 100 tick dan menit itu. Tapi tadi kan dikatakan kalau ternyata sudah naik dulu, jadi jual dulu, nggak jadi BSJP gitu kan Pak? Iya. Tapi syaratnya BSJP sebenarnya sampai di kalau terakhir candle biru, ya kan? Itu kita beli kan. Maksudnya untuk BSJP, tapi ternyata naik, ya udah dijual gitu kan Pak? Bener nggak? Yes, Ya. gini. Kemudian ditarik. Enggak gini turun. dulu. Bu, trading plan-nya. Jadi kembali ke trading plan. Trading plan BSJP targetnya adalah 2%. Oke. Kalau Ibu 14.33 beli, lalu 14.40 sudah naik 5%, jual apa enggak? Ya itu jual. Kalau Targetnya sudah terpenuhi. kalau naiknya di bawah 2% itu dijadikan BSJP gitu Pak? Di hold, ya. Oh, oke. Jadi Itu. trading plan-nya kembali lagi ke sini, ke fast trade. Fast trade trading plan. Nah, ini. Fast trade itu ini. Trading plan-nya. BSJP sama. Target profitnya 2%. Durasi waktunya berapa? 1 sampai 10 menit. Mana yang tercapai duluan? Misal belum 2%, candle-nya sudah sama-sama merah, dijual. Jadi BSJP itu sama dengan fast trade. Gitu. Jadi target profitnya 2%. Pak, kalau lebih 2% gimana? Ya itu bukan target saya. Berarti bonus. Tiba-tiba naik lebih 2%. Itu anggap bonus. Tapi kita harus tetap waspada di 2%-nya. Berarti Pak yang di hold itu kalau naiknya belum 2%, tapi masih biru. Yes. Oke. Kalau sudah ditarik merah, tapi kita beli untuk besok tetap kita beli tadi Pak ya di 440. Tetap Ini bukan beli. ini bukan tarik merah, Pak. Strateginya ini bukan strategi BSJP.
Iya, Ini nanti bingung memanfaatkan lagi saya. Bukan. Kalau ditarik turun, itu bukan BSJP. Ini memanfaatkan momentum gap down, bukan BSJP. Oh. Jadi seperti saya tadi beli di 440 karena ada perintah untuk besok. Pastinya enggak? Gitu. Iya, benar. Tapi itu sebenarnya bukan BSJP. Ini strateginya adalah karena gap down, beli. Kenapa? Akan naik. Oh, Gapnya. Gitu. Jadi gap down jadinya. Jadi screeningnya ini bukan screening BSJP. Bukan metode BSJP screeningnya. Tapi karena gap down. Don dari 444 tadi. Ya. Iya, betul. Karena pasarnya tutup, bisa jualnya kapan? Besok. Besok. Identik dengan BSJP, identik. Tapi cara screeningnya bukan BSJP. Kita Karena screening gap down ini hanya bisa dilakukan orang yang melihat di 14.50 sampai 15.00. Itu baru tahu sahamnya gap up atau gap down. Ditarik naik atau ditarik turun. betul. Maksudnya ini ya Pak, naik atau turunnya itu loncat gitu ya Pak ya kalau Yes. gap up Iya. dan ya. Betul. Pak Holi, kalau Jadi sudah kalau- gap down ini, sebaiknya besok kita pasang auto sell di berapa? Tetap rata-rata contoh 2%. TNCA. Oh, bukan dari gapnya ya Pak. Kan kalau gapnya kan 4 poin tuh. Anggaplah 1%. Jadi kalau kita gapnya cuma 1%, kita pasangnya 1% aja atau nggak apa-apa kita tetap pasang 2%. Oh, sorry. Gap down ya. Berarti di gap down-nya itu Bu, karena harus nutup di situ. Iya. Ya. Jadi kan tadi 4 poin ya, anggaplah 1% lah gitu ya. Yes. Oh, amannya itu. Amannya di situ. Di Minimumnya ya, nutup gap down-nya tadi. minimumnya nutup gap. Iya, betul. Jadi kalau ada gap down itu perlu dibeli ya Pak ya? Boleh. Untuk Karena akan nutup. kemungkinan akan menutup ya. Yes. Kalau ada gap up justru jangan dibeli. Ya. Jual. Kalau ditarik Jual. naik, ya jangan. Jual Bu kalau ada. Oke. Mumpung. Ali, kalau seperti GoTo tadi itu ditarik turun atau memang harganya turun? Ditarik turun, GoTo. Jadi itu gap down-nya artinya Pak? Yes. Gap down tadi, ditarik turun, GoTo. Ali, mau nanya Pak Ali. Ya bos. Kalau tadi dari plan itu kan kita sudah ketahuan sahamnya apa, kemudian kita cari momen yang hijau atau biru-biru ya. Dari apa? Dari apa? Kita tinggal cari momen kapan belinya ketika yang 1 menit sama yang 100 detik itu sama-sama biru. Jika di masa itu sampai penutupan tidak ada yang biru-biru itu berarti kita ganti yang lain. Iya. Waktu belinya belum dapat. Waktu terbaik belinya. Berarti dianggap gagal lah ya, gitu ya. Iya. Kita pilih yang lain. Betul. Oke, makasih Bang. Oli, Ya bos. cara bikin tadi apa ya? EMA 20 itu gimana? Saya belum ada tuh. Cara bikin EMA 20. Oke, dari sini Pak. Di apa ini namanya? Kiri atas. Indikator. Ya. Oh iya. Itu yang di satu stick sama 1 menit ya? Ya, iya, Bapak mau naruhnya di yang mana? Yang di cuan itu cuan. Oh ya, di cuan berarti Bapak tinggal ketik di sini caranya ya, moving average. Bapak mau buat berapa EMA? 5, 10, Tadi berapa 20. tadi Pak Oli tadi? 20 sama 5 ya? 5, 10, 20 punya saya. Oke, 5. Ya, berarti pilih yang 3 ini Pak ya. Oke, di double klik. Nah, di sini pilih yang eksponensial, MA tipenya. Ya. Oke. Angkanya 5, 10 berarti 20. Oke. Lalu press-nya pilih yang close. Oke, press-nya pilih yang close. Terus warna Bapak atur nih. MA5, MA short ini berarti yang kecil, yang pendek ya. Yang 5. Warnanya mau apa? Yang middle berarti yang 10.
Yang long berarti yang 20. Warnanya silakan gunakan warna yang diinginkan. Disamain aja deh Pak Pauli, biar gampang. Ya, hijau, merah, biru. Oke, saya coba. Pauli, Yes. itu yang moving average, itu kan kalau settingan Pak Huli yang untuk MA5 sama 10 kan yang simple tuh, Pak. Simple moving average. Kalau dong. yang 20 itu eksponensial atau gimana? Eksponensial. Semua eksponensial. Semua eksponensial. Semua eksponensial. Ini Iya. saya coba klik soalnya kok simple keluarnya. Jadi ganti kalau simple. Ganti ya, yang expo semua ya. Ya. Oke. Siap. Jadi kalau expo itu kan rame, Pak ya. Kan suka yang expo. Oh iya, Jakarta betul. Expo gitu. Enak, Lagi Bos. expo gitu. Tapi kadang-kadang sepi enak loh, Bos. Aduh. Oli, Ya, Bos. itu kalau ATM harian jam berapa di itu lihatnya Pak Oli di screeningnya? Screeningnya saat pasar berjalan, Pak. ATM harian. Iya, screeningnya kan. Nah, Saya mau cari ATM harian. Ya, Ah. tinggal lihat top gainer aja. Kadang Iya. jam 10 muncul, kadang jam 1 muncul, kadang jam 2 muncul. Ya, kita kan nggak tahu. Saham yang kena tato X dia naiknya jam berapa, kan kita nggak tahu. Maka sering-seringlah lihat top gainer, maka kita akan tahu. Oh, saham ini naik 9%. Cek, kena tato X atau enggak. Saham ini baru naik berapa persen. Di top gainer itu nggak ada itu ya tandanya. Terus satu Kalau di lagi, Mandiri Sekuritas nggak ada. Mungkin sekuritas yang lain ada yang ngasih. Kalau di terus Mandiri satu lagi Pak Oli. Ya. Kalau untuk pagi ini kita mau cari yang buat ini fast trade itu. Itu dari nomor 1 sampai berapa biasanya Pak Oli? Dari yang mana, Pak? Kalau untuk jam- buat besok ya, pagi. Buat besok pagi. Iya, dari Cari 1 sampai nomor berapa? Ini satu layar ini aja deh. Oh, satu layar Nomor itu. 1 sampai nomor 29. Bapak tulis ya. Setiap hari silakan ditulis. Lalu cek kendel bayangannya. Lama-lama akan hafal. Oke. Terus kalau umpama setelah jam 9.15 itu selain Indo Premier bisa dari top gainer kan ya Pak ya? Bisa. Iya kan? Yes. Oke. Ada lagi yang lain? Silakan. Ayo, yang suka fast trade, biar nggak bingung di saat fast trade, supaya nggak bingung. Pak, nanya Pak. Tadi Ya. di SRAC itu kan sampai sekian 28 ya, 23% ya. Tapi saya bersyukur dapat 10. Cuman tadi ada istilah supply zone, setting start itu apa sih Pak? Supply, oke, di sini. Biar dapat maksimal. Yes, supply zone sama demand zone. Monica. Oh di Monica. Contoh tadi, TNCA dulu ya. Supply zone. Ya. NCA di bawah dia. Nah, TNCA. Ini di bawah ini ada abu-abu. Ini Pak. Nah, abu-abu kalau abu-abu di bawah candle itu namanya demand zone. Kalau apa artinya? Ya, kalau abu-abunya di bawah candle namanya demand zone. Artinya support kuat. Untuk turun dari abu-abu ini susah. Bukan berarti nggak bisa ya, susah. Kalau ketembus berarti turunnya makin dalam. Kalau nembus demand zone. Kalau abu-abunya di atas candle itu namanya supply zone. Contoh BBYB ada. Oh enggak ada. Apa tadi ya? BBHI. Nah, kayak gini. BBHI ini ada supply zone.
nanti BBH ini kalau sudah nyampe di sini, ya, candlenya ada di sini nih. Ini tinggal ditarik di kira-kira di 4.000-an. Untuk nembus 4.000-an itu agak berat. Kecuali volumenya besar. Agak lemot. Sama tadi SRAJ. SRAJ itu ada supply zone. Bentar Pak, saya masukin nomornya dulu. Ya, nomornya tadi benar ya Pak? Di satu berapa tadi? 85. Ya. Di sini ini ada supply zone tadi abu-abu. Udah hilang Pak Ali. Ya, kalau sudah ketembus hilang. Oh gitu ya. Yes, kalau sudah ketembus hilang. Nah, cirinya bisa nembus ini ya, bisa nembus supply zone. Itu volumenya harus besar. Coba cek SRAJ hari ini. Volumenya lebih besar nggak dari kemarin? Sudah Pak, jangan nunggu aja. Ya, besar. Lebih besar, 215%. 2 kali lipat. Ya. Tadi pagi kan dia naik lalu turun kan? Iya. Gitu. Tapi untuk nembus supply zone itu volumenya harus besar. Baru kuat nembus. Nah, besok SRAJ gimana? Kalau bisa nembus ini trendline, dia untuk ke atas itu bebas. Kan nggak ada halangannya ini. Area bebas. Gitu. Aldi? Yes. Saya ketinggalan Pak yang cara screeningnya ATM harian tuh Pak. ATM harian? Cara screeningnya? Cara screeningnya? Iya Pak. Bapak lihat dari data top gainer. Ya. Carilah saham yang kenaikan maksimalnya 10% atau saham yang kena tato X dan hari itu naik 10% atau 9%. Itu bisa digunakan ATM harian. Dan harus arah pertama kali nggak Pak? Gimana? Harus kena arah dulu nggak Pak? Ya, itu yang bagus. Jadi periode pertama kenaikannya 9-10% itu ya Pak? Ya, dan kena tato X ya. Syarat utamanya kena tato X. Oh iya. Oke Pak. Ya, terima kasih Pak. Oke bos. Ada lagi? Tadi screeningnya jam berapa ya Pak? Jam 8 atau sorenya Pak? Bapak mau belinya jam berapa? Jam 9 Pak. Kalau jam 9 berarti sebelum jam 9. Oh iya. Sampai pas jam 9 itu ya Pak? Atau di saat jam bursa berjalan sambil dilihat di sini. Di top gainer ini. Mana sahamnya yang baru naik. Saham tato X yang naiknya kenceng gitu. Oh iya iya Pak. Oke Pak. Boleh. Kalau kita prioritaskan beli yang fast trade sama swing sama sampai jam 9 yang mana duluan Pak? Bapak bisa mantaunya yang mana? Ya, pasti ada yang dikalahkan kan? Iya. Makanya Bapak bisa mantau 100 tick sama 1 menit apa tidak? Bisa. Bisa. Kalau bisa, pertama itu. Oke, syarat kedua fast rate. Bisa transaksi cepat apa tidak? Belum bisa cepat. Belum bisa. Latihan dulu. Berarti jangan fast rate. Swing terlebih dahulu, Pak. Yang bisa ngukur kita sendiri, bukan saya, bukan teman kita, bukan. Sudah 2 hari belajar fast rate. Kayaknya 2 hari Pak, wis mantap. Ya, Pak, itu sebulan Pak. Sampai sekarang belum bisa. Hebat Pak Norman. Asik. Itu orangnya Pak. Berbulan-bulan juga 2 hari, belum 2 hari jangan ini Pak. Belum Bos. Kita masuk Saya kan baru bulan ya. Kenapa? Saya baru gabung 3 hari. Udah sebulan. Bukan, maksud saya gini Pak. Ya. Tahan wes cuan oke. Jangan tersinggung ya. Jangan tersinggung loh. Saya ini guyon. Kita di sini guyon. Nggak apa-apa Pak. Gini. Kalau kita mau fast rate, ingat ya, fast rate itu berarti kan sudah benar-benar kita trading.
maka pantaulah dengan benar-benar di time frame 100 tick sama 1 menit. Transaksinya juga harus cepat. Siapa tadi yang ketinggalan the farm? Saya tanya deh. Ada yang ketinggalan the farm? Nggak ikut, Pak. Oh, nggak ikut. Oke. Yang beli ya, yang beli tadi pagi lalu ketinggalan, ada nggak? Saya takut tadi. beli. Udah mulai nggak ada, Pak. Sudah mulai nggak ada. Oke, sudah mulai nggak ada. Mulai nggak ngaku. Mantap. Nggak, maksudnya gini. Ya. The farm, ya. Jadi kita beli saham itu kan beli, naik, saat mau turun, jual. Itu fast trade. Udah cepat sekarang. Yang bisa, yang sudah bisa, kalau bisa itu sudah berarti sudah bisa fast trade, Pak. Tapi kalau beli, naik, mau turun nggak dijual, itu belum bisa fast trade. Yang bisa menilai itu diri kita sendiri. Ya, itu saya Pak tadi. Sama itu. Saya 2 hari ikut fast trade, Pak. Saya 2 hari ikut fast trade, tapi masuknya di MNC ini sudah setengah bulan. Ya nggak apa-apa, Pak. Latihan dulu. Artinya gini mas saya. Kalau kita mau fast trade, ya benar-benar sesuai namanya fast trade. Kalau misalkan the farm ada yang ketinggalan naik 16%, masih ketinggalan, belum cocok pasti. 16% loh. Ya, nggak diambil, nggak take profit misal. Ya, oke, saya. Gitu. Saya 2% udah masuk, 2% dapat. Yes. Atau ya, bisa jadi gini fast trade itu. Pak, nge-lag. Tadi banyak banget yang WA ke saya. Pak, apa ajaibnya nge-lag? Jadi minus 5%. Ya kan saya nggak bisa apa-apa. Itu faktor eksternal ya. Sama, saya juga pernah ngalamin kayak gitu. Sudah beli, ya, sudah beli, lalu diem aplikasinya. Saya juga lagi standby, Itu di luar dugaan kita. Nggak bisa. Jaringan sama. Saya sesi 2 tadi, sesi awal, nggak bisa transaksi saya. Oh gitu. Tadi nge-lag internet saya. Oh iya. PSDM arah ya, Pak. Tunggu, ini baru masuk. Arah ya. Jadi kalau mau fast trade, ya itu. Semua butuh kecepatan, butuh ketepatan. Fast trade. Targetnya nggak banyak-banyak, tapi transaksinya yang dibanyakin. Artinya beberapa kali transaksi. Pakai bahasa Inggris. Gitu. Ya, SRAC Pak. Tadi saya Memastikan doang sih, Pak, sebenarnya. terus naik, nggak keburu beli lagi. Iya, betul. SRAJ tadi ketinggalan. SRAJ. Tapi jualnya malah jadi tinggi, Pak Ali. Wih, kesalahan yang bermanfaat. PSDN arah tadi ya, Pak. PSDN ya. Arah ya. Itu bisa dijadikan beli sore jual besok Pak, pagi, Pak. Beli sore jual pagi. Iya, kalau PSDN kan baru hijaunya Pak tadi. Tapi dia masalahnya sorenya nggak bisa kita beli, Pak. Udah lewat. Iya, kan sudah arah. Kalau sudah arah itu rata-rata nggak bisa kita beli. Nggak ada yang mau jual, nggak ada beli. Yes. Ya, Pak Oli. Yes. Bos, ya. Pak Oli, waktu kita misalnya buy, Pak ya. Halo? Iya, Pak. Ya, kemudian kita lupa memperhatikan bid volume atau offernya, sehingga keburu mantul dari angka resisten. Misalnya angka resistennya di 2 atau 3 titik di atas harga beli kita. Nah itu gimana cara menghindarinya Pak ya? Kan berarti kita harus jual buru-buru sebentar jual di tempat take profit atau jangan loss gitu Pak. Turun satu angka, 1 titiknya. Itu gimana menghindarinya Pak Oli ya? Fast trade ya? Betul, konsepnya fast trade, Pak. Iya, jadi fast trade ini memang kita belinya harus HK, Pak. Jangan antri. Nah, jualnya bagaimana? Jualnya haki. Maka fast trade ini di saat jam 9 ya, di saat jam 9 sampai 9.30 itu benar-benar speednya harus kencang.
untuk menghindarin itu, ini ada dari faktor resiko. Nggak bisa, itu dari Singapura yang ngomongin. Maka yang harus kita lakukan adalah kita harus sudah punya saham, sudah siap. Makanya pagi ya, saya biasanya cuma 2 kok, nggak lebih. Pagi. Mana nih? Misalkan tadi The Farm lagi naik, ya beli. Saat mau turun cepet-cepet jual, haki jualnya, bukan antri. Menghindarinya gimana? Nggak bisa kita hindarin untuk itu. Kebetulan saya menggunakan Mirai, itu sangat membantu buat saya. Kalau yang lain, itu nggak bisa. HK-nya ya HK sesuai sahamnya. Itu kalau jam pagi, Pak. Kalau saat setelah 9.30 itu masih relatif kita bisa memantau dengan mudah, agak santai. Kalau Mirai HK-nya gimana Pak Huli? Ya HK-nya di atasnya. Bapak bisa pasang 2-3 tik gitu. Bukan cuma 2 saya, 5 kadang. Oh. Jadi misal nih 191 pagi saya naruh dulu. Kalau saya memang sudah yakin, saya naruh dulu 5 tik. Tapi habis itu saya pantau, dapat nggak 5 tik nih? Kalau 197 ini nggak dapat, dia lompat misalnya 1202, saya langsung HK. HK-nya di mana? Bisa 206, bisa di atasnya. Masang inputnya jam 9.01 atau? Di sebelum jam 9 di sini, Bu. Sebelum jam 9, ya, misalnya saya punya dua saham. Oke, auto Pak Uli. Ya, ini langsung saya sebelum jam 9 saya langsung buy. Berapa? 196. Iya pakai auto, bukan auto ya? Langsung buy. Auto. Di auto order atau karena kan kalau pas sebelum jam 9 kita nggak bisa itu Pak kalau Mirai tunggu bisa jam di auto. 9.01. Bisa. Ya kalau auto bisa. Makanya itu pakai auto atau apa ya Pak Oli? Langsung buy. Yang biasa. Langsung buy bisa. Biasa. Kok saya nggak bisa? Tapi ya? di atas ya. Bisa ditampilkan nggak contoh? Contohnya kayak gini, contohnya ya. Ini kan 91. Ya. Di sekuritas manapun beli 196 pasti bisa. Pasti bisa. Di sekuritas apapun. Ya. Buy, bukan auto ya. Kalau menggunakan auto di saat 196 baru terbeli. Jadi sebelum jam 9 beli dulu 30%. Enggak, yang kata Pauli tadi masang duluan itu Pauli. Iya, sebelum jam 9. Oh. Besok nih SRAJ ya, SRAJ besok. Jam 9 kurang 10 menit beli 195. Bisa nggak? Nanti coba dipraktekin. Karena biasanya ke jam 9 tepat aja dia masih diem kan, masih nge-freeze. Bener. Jam 9.00 atau jam 9.01. Mirai iya nge-freeze bener. Kita isi dulu, Bu. Kita isi dulu. Iya, paham, Pak. Jadi paham isinya. jam 9 sebelum jam 9 kan saya sudah beli nih di 195. Kita pasang duluan. Ini kan bukan berarti akan dapat. Betul, baru masang. Iya. Kalau dapat syukur, nggak dapat nggak apa-apa. Kalau misalkan nih jam 9 sudah lompat ke 200, 195 dapat nggak? Nggak dapat. Nggak dapat kan? Nggak dapat. Oh, ya. Ya sudah nggak dapat nggak apa-apa. Tapi di porto kita kan masih ada uangnya. HK saat seperti ini. Kalau bukannya 192. Kalau turun dapatnya berapa Pak? Kenapa? Kalau dia turun dapatnya tetap 195 atau di harga sesungguhnya itu yang turun itu? Di harga sesungguhnya kalau Mirai. Misal saya sudah beli 195. Lalu gap down 184. Saya dapatnya berapa? 184. 184. Itu hanya Mirai doang ya? Yang lain silakan dicoba.
Ini Takut apa juga ya nyobanya ya. sharing Pak Holi. Kalau saya itu yang saya pernah cerita, kan saya pasang di bawah tuh jual ya, pasang jual maksudnya. Pas dia buka sebenarnya dia nggak langsung gap dari atas tidak, anggap aja 190 ya mulainya. Saya pasang 184. Tapi terjualnya tetap di 184 walaupun dia open di 190 dulu tuh. Oke. Padahal itu ya kayak gitu tuh apa namanya? Biasanya karena apa ya, Pak? Open 190. Setelah itu kemana? Langsung Ke ke bawah. 184 atau naik? Ke bawah langsung tapi 188. Nah, saya kemarin udah pasangnya 184. Nah, Ibu jualnya di sini auto atau langsung sell? Saya agak lupa sebentar. Oh, booking. Makanya Oh, jadi booking yang ya. saya Kalau jadi yang booking ya saya pasti 184. Iya, kalau booking ya 184. Oh, makanya saya tadi mau tanya sama Pak Holi karena kalau saya sebelum jam 9 kurang itu nggak bisa atau bisa saya agak lupa. Nanti saya coba lagi. Tapi yang pasti kalau booking kan dia ada maksimal jam 6:20 ya, 6 pagi ya, 6 pagi lewat 6:20. Jadi saya masukin booking sell sama booking buy itu hanya bisa sampai jam 6:18 apa 6:20 maksimal itu Iya, saya, Pak. kalau Mirai ya. Gitu. Makanya saya tadi nanya berkali-kali, nanti saya coba lagi deh Pak. Bener nggak jam 9 kurang Jadi 10? nyobanya gampang kok. Nyobanya gampang. Sekuritas yang Bapak dan Bu miliki. Ya. Coba besok beli. 1 lot aja dites. Kalau misalkan SRAJ 191 kan. Bapak dan Bu beli 196. Dapat atau enggak? Habis itu jual. Jualnya di berapa? 185. Nanti terjualnya di mana? Di 185 kah? Atau di 190 atau 191? Kan nggak apa-apa kita ngetes 1 lot, masa nggak mau? Iya. Ya. Sekuritas yang kita miliki, dieksplor semuanya. Apa keuntungan buat kita, apa kekurangannya. Ini Mirai yang Neo Hot itu ya, Pak? Iya, Neo Hot. Yes. Kalau Pak Holi jam 19:30, pas ketika udah close dulu itu sampai jam buka lagi itu memang nggak bisa diamandemen ya Pak? Sama 19.30. 11:30. 11:30. Kita kalau amandemen memang bener nggak bisa ya kalau di merah ya? Oh, di amen. Amen. Belum pernah coba ya, Bu. Baik. Oh, diganti. Amen atau withdrawn biasanya dia nolak langsung, nunggu sampai nanti. Oh, nunggu jam bursa berjalan. Sesi 2, nunggu sesi 2 lagi gitu. Oh, ada delay gitu, Bu? Enggak, bukan delay, ada notif. Oh, ada notif. Tidak tunggu saat bursa open lagi gitu. Oli, yes. Saya mau nanya lagi yang MA tadi, itu yang 20 nggak kelihatan ya? Yang mana, Pak? Tadi kan 5, 10 sama 20. Yang 20 kan warna biru tadi tuh. Ini ada. Kok saya nggak kelihatan ya? Ini di layar saya ada. Ada ya. Maksudnya di tempat Bapak. AS-nya kali. Oh, gini. Bapak ulangi lagi ya. Angkanya kayak gini, moving. 3. Ya. 5, 10, 20 ya. MA-nya Bapak eksponensial, price-nya close. Close ya. Terus warna kan? Yes. Terus apply kan, terakhir apply ya? Ya. Ya. Yang muncul 5 sama 10-nya aja. Yang 20-nya enggak. 5. Ini kan ada birunya itu kan, yang biru kan Pak Holi kan? Iya. Warnanya putih kali Pak. Ini. Jadi nggak kelihatan. Enggak. Bapak yang lain dihapus dulu. Ngapusnya gimana? Oh itu ya di atas itu. Ya. Ini di Del. Iya. Coba.
Bisa Pak? Bentar Pak, belum. Iya Pak, bisa Pak. Oke, sip. Thank you. Oke, ada lagi yang lain? Pak Oli minta tolong di apa ini dex-nya Pak? Halo, Iya. Pak Oli. Minta tolong saya Enidex, saya mau kirim Enidex Pak, minta dikirimin yang kayak Pak Oli Pak. Dikirim Enidex-nya, Bu. Iya ya, sebentar ya Pak. Yuk. Yang apa itu? Mau dikirim kayak apa itu? Pengen juga. Enidex, jadi mau seperti settingan seperti punya saya ini. Kalau Oh, kayaknya udah saya. ya. Kasih, Pak. Pak Oli. Ya, Bos. Jadi kesimpulannya kalau untuk rekomendasi yang fast trade itu sebelum buka itu kita udah pasang buy dulu ya? Buy ya. Jadi ya buy dulu, ya. Naikkan 2 tick atau 5 tick, 3 tick atau 5 tick ya. Lalu nanti saat sudah ngelewatin, langsung HK. Walaupun Kalau sudah nggak naik, dapet. jadi gini. Oh ternyata gap up-nya 10 tick. Ya kalau nggak dapat kan? Ya. Ya HK saat itu. Ya. Ini kan itu saya naikkan 5 tick, itu kan untuk menghindarin kalau saya nggak dapat, Pak. Iya, iya. Kan berapapun kita naikin, kita akan dapat opennya itu kan kalau dia di bawah kita. Ya, yang penting jangan Harga bukan harga opennya, harga terbaiknya. Iya, harga terbaiknya. Jadi yang dia mau itu hitam, silver, abu boleh. Tergantung sekuritas, Pak. Harga terbaik itu bisa 1 tick atau 2 tick di atasnya gitu ya Pak, mana yang kita dapat ya? Iya. Saya selama ini nunggu open dulu, jadi gimana gitu ya, saya tuh jadi mengganggu banget itu. Lihat pergerakannya itu kenceng itu. Ini apa Gonda? Tapi 5. Ya karena kan memang karakter saham yang candle bayangin di atas 10%. Iya. Itu sangat cepat, ugal-ugalan. Ugal-ugalan. Udah. Pak Sony pakai sekuritas apa? Karena aku itu ketiga 165 kan, 2 lagi tambahkan. Mos. Oh, kalau MOS dicoba dulu Pak, kalau enggak ntar rugi banyak loh Pak. Iya. Enggak, saya punya itu juga sih. Bisa nggak punya Mirai sih, punya Mirai. Berarti pakai Mirai ya. Nah, kalau Mirai baru bisa Pak. Kalau MOS harus coba dulu. Iya. Kalau enggak nanti belinya dapat di harga tinggi lagi. Saya baru buka Mirai. Belum dicoba. Banyak yang jatuh cinta sama Mirai. Fee-nya juga paling murah loh. 0,4. Juta umat katanya. Sekuritas MOS sama Mirai itu ya dua-duanya. Ya Bos. Saya kalau minta di setting cuannya persis kayak Pak Huli bisa nggak? Bisa. Itu semua pengen. Loh, ya saya nanya dulu. Nggak pengen lebih Pak Hans? Saya jangan melewati guru. Oh. Iya, nggak kualat nanti. Ya udah sih. Udah jalan. Neo hot on APP. Neo hot. Paling cepat itu saham rakyat. Tadi saham rakyat cepet Pak. Udah jangan nunggu-nunggu. Saya nggak dapat tadi. Pas penutupan ngambil nggak Pak? Pas penutupan. SJP diklik nggak dapat. Terakhir udah 15 lebih 16 baru saya dapat. Bisa. Udah telat. Nggak tahu. Baru ketemu caranya. Saya. 15 lebih 16 baru ketemu caranya. Iya Pak, emang. Pakai apa Pak Hans? Nyoba saham rakyat. Pasti bisa.
Oh, saham raya. Saham rakyat. Sekuritas saham rakyat. Oh, saya baru tahu malah. Saham Programnya rakyat. banyak, Bu. Nanti pun sekarang aku mau meeting nih. Bingung saya juga. Ya udah. Kak Holi nyindir-nyindir nih. Jadi ingat lagi saya. Bukan nyindir, kan kenyataannya tadi. kan saya dengar, Bos. Waktu tadi. Sampai ada yang WA tuh. Nggak puas kok. Telepon bukan WA lagi. mau ngejar kios tadi. Aduh, nggak dapat. Kliknya nggak bisa. Ini loh, nih kalau mau scalping tapi nggak menguasai sekuritas nih kayak gini nih. Nyari Iya, tombol betul. buy sell-nya aja nggak ada. Betul, Gitu, makanya. betul. Nah itu Pak Hans kan sudah sangat ini ya sama MOS tuh udah tangannya udah ini banget. Iya. Nah kalau Ya. saya mungkin atau mungkin beberapa temen tuh masih apa klik-kliknya tuh jadi lebih lama. Nah, saya kan baru 3 hari juga. Kadang-kadang saya udah baik itu tombol sel-nya nggak ada, Bu. Saya cari di bawah meja hilang ya ternyata. Pak, hilang ya. Iya, jatuh. Baik. Yang 3 penting hari udah lebih renyah. 3 tahun. 3 hari lebih 3 tahun. Oh iya gitu. Kios 500. Izin live dulu ya, izin live. Baik, Pak. Baik, Bos. Ada lagi? Tadi saya ngambil kios, Pak. Kios. Pak Oli. Yes. Pak, itu BKSL kira-kira bisa naik lagi nggak sih, Pak? Transaksi harian besok naik nih BKSL. Wah, amin. Oh iya, besok ambil nih kayaknya. Atau besok atau lusa kali ya, Pak? Tadi. Besok naik ini 2%. Kalau 2% besok dapat. Iya, Ya, emang- 51. Iya, Iya, memang naiknya mau ke 51. berapa? Nggak, tapi ini bener, ini kayaknya ini banget itu. Itu Pak Oli. akumulasinya. Kalau dari cara ketawanya itu ketawa orang greedy kita. Dia bilang, saya naik 2% terus ketawa gitu kan. Soalnya mengharapkannya naiknya tuh minimal 5% atau 10%. Bukan begitu, Pak. Kita punya di 55, Pak. Kalau naik ke 51 tetap rugi kita, Pak. Tiwas senang ya, Pak. Berarti tipis-tipis sama tuh. Saya juga ada 56, Mbak, malah. Minus Iya. 11%. BKSL. Disimpan dulu aja, disimpan. Ya kan saya bisa ngomong gitu kan, ini memang sesuai metode ini, bitnya masih ada. Besok naik ya antara 2 sampai 5%. Kan itu. Antara 2 sampai 5%. Kalau saya bilang 10% gitu. Ya kan nggak sesuai dengan yang kita praktekkan gitu, yang saya ajari. Kalau lebih, nah itu ya hal yang lain. Tiap hari itu ada masih tersisa, Nah. Pak Holi. Kalau pengennya, saya punya di 55 misalnya. Ya berarti kan tinggal dilihat spike-nya. Spike-nya ada nggak? Nah, misalkan spike-nya ada di 30. Ya berarti kan bisa naik ya antara 1 hari sampai 30 hari. Tinggal menghitung hari ya, Pak Oli. Kok Iya. 30? Oh iya. Kalau speknya ada di daily, misalnya nih speknya di daily, ya udah tinggal tunggu aja 3 bulan sampai 9 bulan. Gitu ya, Pak. ya. Kayak bayi. Jadi ketawa. 50 pun nggak bisa, Pak. Pak. Kita misalnya mau ambil 2% ya. Ambil di 50 nggak bisa karena di bawah itu ditembok 2 juta kali, Pak. Ya, tadi beli di 50 kan percuma bisa. aja. Iya, tadi beli di 50 kan bisa dapat, bisa enggak. Betul. Besok pun juga sama. Bisa dapat, bisa enggak. Nah, misal besok akan naik 2 sampai 5%, ya kan itu antaranya. Ya minimal 2%. Siapa tahu besok ke 55, kan kita juga nggak tahu. Amin, amin. Coba kita lihat spike-nya. Spike-nya berapa? Spike Wih, gede, Pak.
spike-nya yang 15 menit aja itu ternyata di atas 75, 77 lah, 80, 77 ya kan? sampai 80. Bu Evit ngelihatnya spike 15. Iya, Sedangkan 15. Pak siapa tadi? Aziz, Pak. Pak Aziz ya. Pengennya besok, Bu. Oh iya, kalau besok besok 1 hari spike 5 Saya menit sudah pegang sebulan, Pak. Wah, 58, Pak. Spike-nya, Pak. 5 menitnya. 58. 58 Antara menit. 1 hari sampai BKSL 15 hari. Berarti bisa ke 58. Tuh, 58. Ya udah besok ambil tuh yang lain biar pada naik gitu kan, biar cepet naik. Biar pada ambil. Aduh. Oleh 50 ke 58 berapa persennya itu ya? Wah, itu belasan persen, Pak. Pom-pom yuk, pom-pom. Kayaknya nggak ke situ deh, Pak. Kayaknya di 56 aja udah buru-buru jual. Lalu nanti ke 58, 60 ya. 56, 53 aja udah dijual, Bos. 53 udah dijual. Ya nungguin WinR itu mah. Coba kita lihat WinR. Selamat sore. Oh iya, selamat sore, Pak. WinR kan juga gitu. 70% juga nggak mau ambil, maunya 30%. Nggak tahu 30% ada yang nggak ambil, jadinya tidur lagi. WinR 5 menitnya WinR 5 menit doain aja 95. BKSL tidak tidur, Pak. Tiap hari ada itu transaksinya 500 ribuan. Ini 51, 50, 51 kan di situ aja. Iya, di situ aja. Nggak kemana-mana. Itu berarti kan lagi diakumulasi, Pak. Makanya harganya di situ terus. Ya mari cozeti aja paling nggak apa-apa. Coba kalau WinR ada nggak transaksinya? Coba. WinR Nggak ada. Transaksinya. Cuman di 50. Ya, transaksinya ada, cuman harganya nggak bergerak. Dan volumenya hampir tidak terbaca ya Pak, volume. Saking dikitnya. Ini saham sama kayak Arka, Pak ya. Arka juga bobok, tenang. Jangan salah lo, BP ya. BP waktu itu juga sama, di 50. Transaksinya sebulan. Volumenya gede terus, 8 juta, 10 juta. Itu di harga 50. Sahamnya nggak bergerak. Arka juga gede. Coba 233.000. Iya nih BP. Kalau 50 tuh masih bulan 9 tahun lalu. Yes. Itu transaksinya setiap hari ada, tapi nggak bergerak-gerak sahamnya. Ini yang 551 ini juga, iya benar Pak, 551 2022 bulan 3 ya Pak. Itu yang di situ terus, tapi volumenya besar terus. Keren gimana Pak? Apa? Keren. Keren baik-baik saja di 50. 50 juga. Ini hampir mirip kayak WinR. Tapi coba lihat. Gak ada volumenya ya Pak? Volumenya ada ini. Ada. Tapi harganya nggak bergerak. Volumenya hari ini cuma 694 ya. 694 lot gitu. Atau apa? Mana tulisannya? Di mana? Di itu apa? Neo Hots. Di volume ada volume 604 udah. 694 cuma 694 lot kali 50 ya nggak nyampe 500 nggak nyampe kalau 1.050 iya nggak nyampe 500.000. Dikit Pak, hampir Tapi tidak ada. MACD udah mau godong terus. Belum Pak, belum. Masih itu. Ya udah mau. Kalau di candle biasa koreksi. udah mau. Masih koreksi. Apaan tuh Pak Heri? Keren. Kenapa? Keren. MACD-nya yang di candle biasa udah mau godong cross. Udah hilang deh. Tapi belum ada transaksi itu aja. Ya, belum, Pak. Kalau BKSL justru sampai saat ini pun masih ratusan ribu Pak, ratusan ribu lot, 300.000. Terus 5 hari lalu bahkan ada 2 juta lebih lot yang
apa namanya transaksi. Ya mudah-mudahan BKSL bener lah nanti sampai ke 58 59. 5859. Mudah-mudahan. Kalau mau nunggu. Itu fasted jadi swing. Yang swing jadinya investasi jangka panjang. Tapi saran saya kalau memang fast trade modalnya pas lagi gede, terus lagi merah, cepet jual. Saya udah 2 tuh nyangkut tuh yang gede banget itu karena fast trade itu. Sekarang malah minusnya udah 20 juta, yang satu minusnya kalau ngelihatnya diemin aja tutup mata. Enggak dong. Jadi gini, kalau Bapak dan Bu uangnya memang banyak ya, 100 gitu. Buat fasted itu sebenarnya setiap hari kalau 2 juta dapat. Dan nggak akan merah portonya. Betul. Gimana Pak? Gimana? Caranya? Misal ya, punya uang 100. Itu taruh di satu caranya sekuritas. Kalau setiap hari 2 juta, pasti dapat. Caranya, beli sahamnya satu aja. Belinya satu aja. Oh, 2% langsung jual ya Pak Oli ya? Bisa 2% jual. Misal nih, jam 9 langsung HK deh. Harga berapapun HK. Misal dibawa turun. Beli lagi, kan masih ada 80 juta. Misalnya beli 20%, 20 juta kan? Jam 9. Dibawa turun. Tungguin aja. Dia bergerak naik, beli lagi. 40 juta. 2 kali. Oh, dilipat pantengin satu saham itu aja Pak Oli. Iya, satu saham aja. Jangan pertama beli 20 juta, turun. Masih ada 80 juta. Saham yang lain, beli saham yang lain, turun lagi. Ada saham lagi, beli lagi, turun lagi. Dananya habis. Iya, pantengin satu itu aja. Iya, satu aja. Kalau langsung begitu ARP dia gimana Pak Oli? Kenapa? Langsung ARP dan langsung ARP ya sudah biarkan. Kita lihatin aja dia bergerak atau enggak. Oke. Tunggu di ARB. Iya, ARB. Besok ARB lagi, biarkan. Kita jangan beli saham yang lain sebelum saham itu selesai. Tetap satu itu selesai gitu ya? Iya. Ya. Begitu biru membiru, lipat ya Pak Oli ya? Iya. Itu menarik itu. Kenapa? Iya. Menarik. Biru membiru, kita lipat ya Pak Oli 2 kali ya? Iya, betul. Jantungnya kuat durung. Daripada 100 juta beli 5 saham masing-masing 20 juta, merah semua, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Boncos semua. Iya. Tapi psikologinya beda loh Pak, kalau jumlah besar. Iya, pasti beda. Kalau Bapak besok langsung 100 juta, langsung trading kayak yang saya bilang tadi, pasti beda. Tapi sebelum ke sana, Bapak kan sudah biasa nih. Kemarin beli satu saham merah, dibiarkan. Beli lagi merah, dibiarkan. Beli lagi merah, biarkan. Akhirnya merah semua. Karena saham yang dibeli nggak pernah dipantau. Saat mau turun, mau breakdown, sudah nggak ada dananya. Tapi kalau satu saham, Bapak beli, biarkan. Mau naik, mau turun gitu kan. Anggaplah turun deh ekstrimnya. Beli ARB. Kan masih ada dana untuk breakdown. Kalau dia ARB, lalu mau mulai gerak, baru beli lagi. Ajar. Iya. Bener Pak Oli. Dari mendingan stres 2 hari daripada bingung 2 bulan. Iya. Nah, nggak usah 100 juta deh. Contoh sekarang 20. Belinya berapa? 1 juta atau 2 juta. Latihannya kecil dulu. Kan sama aja, kan? Mau 10 juta, mau 100 juta, mau 20, sama. Nah, kalau kita cuma beli satu saham, kan kita benar-benar mantau. Orang mau bilang apa? Saham Jikon naik, mau PTBA naik, BCA naik, biarkan. Kita hanya memperhatikan saham yang kita miliki. Pokoknya balik sampai 2 profit dulu, baru cari saham lain ya Pak Oli. Iya. Saya lupa ya. Kenapa ya? Iya kenapa Pak?
Kalau belum profit jangan pindah saham. Masih? Iya. Profit paling nggak 2% dulu Sama, baru Pak. cari saham Sama. lagi. Yes. Iya. Tapi kalau pemula kayak gini kan biasanya terpengaruh, Pak. Kenapa? Biasanya kalau pemula-pemula gini kan kalau ada yang nyaut, wah ini, biasanya. Ya, makanya belinya cuma satu, Pak. Ada yang bilang apa? Biarkan aja. Pak Oli. Kita fokus ke saham yang kita miliki. Jadi jangan dengerin itu Zoom-nya Pak Holi. Mantau sendiri. Benar. Itu ya Pak Holi ya. Yes. Jadi nggak dengar. Boleh tetap Oli. 10 menit ya Pak? Kenapa? Kalau kita beli seperti yang cara Pak Holi tadi tetap 10 menit ya kita. Kalau tidak gerak kita jual lagi. Kita close. Yang mana? Kan enggak, Pak. Jangan Nah, yang sistem Pak Holi tadi. Jangan pernah cut loss, Pak. dulu, Pak. Itu bukan kayak fast trade banget. Itu ya Pak ya. Jadi pokoknya kita jangan cut loss sebelum kita sebelum untung. profit. Iya. Kalau nggak profit jangan di cut loss. Oh ya. Breakdown. Kan masih ada dananya, masih banyak. Pak Oli. Ya, Bos. Secara statistik kalau saham yang fast trade yang kenaikannya itu di pagi hari itu sekitar 10% lah ya, plus minus gitu. Kemudian dia ARB itu secara statistik untuk balik lagi itu berapa persen? Untuk balik Reversal Pak, kenaik lagi gitu. Ya. Tergantung, Pak. Jadi kalau misal nih saham candle bayangannya 10% gitu. Iya. Lalu dia ARB. Iya. Dia akan balik lagi antara 3 sampai 1 minggu. 3 hari sampai 1 minggu. Oke. Baliknya ke berapa? Ya ke harga tadi, minimal sama. Iya. Berarti kita saat menunggu dengan setia, dengan dana yang ada tidak pindah ke lain hati, itu harapannya cukup besar gitu ya Pak Oli ya? Yes, betul. Oke. Makasih Pak Oli. Kadang-kadang 1 hari udah balik. Ya. Nah, itu Rata-rata 3 hari baru dia balik lagi. Kalau yang kena ARB. Ya 1 hari kadang ada, 2 hari kayak gitu. Oh, iya. Yang penting dipatuh berarti ya. Tapi sistemnya untuk pembelian ya itu tadi Pak Oli ya. Jadi plus minus sekitar 20% karena supaya ada dana untuk mengcover nanti untuk reversal gitu ya. Yes, betul Pak. Iya. Kalau udah pakai semua istirahat ya Pak ya? Enggak, pasti enggak Bu. Karena gini, kita akan breakdown itu kan bukan berarti misalkan ARB gitu. Misalkan saya hari ini beli ARB, lengket ARB-nya. Pasti kan kita nggak beli. Nunggu besok. Saat mau bergerak atau candlenya biru baru kita breakdown. Jadi jangan beli saham yang lain. Gitu. Gimana, Pak? Pengalaman Pak Holi. Waktu itu saya average down tuh. Ada satu, karena memang lotnya sudah banyak, memang pas average down itu kan memang tenaganya ekstra ya Pak. Modalnya lebih besar lagi gitu kan. Saya average down, pas banget dapat gitu hari itu kejual. Maksudnya jadi hijau gitu kan di average down. Tapi ada juga kalanya, walaupun LQ45 ya kan, saya ingat Pak Holi kan kalau yang modal besar jangan terlalu banyak yang di bukan LQ45 gitu. Nah pasnya LQ45 itu kita average down, harapannya kan dia kayaknya bergerak naik. Tapi tiba-tiba seret turun lagi gitu. Nah itu padahal kita udah ngasih modal udah berkali lipat lagi kan di saham itu. Makanya jadi apakah kadang-kadang jadi sepertinya lebih enak memang sudah biarkan dia merah di alamnya gitu, nanti ketika hijau kita jual, tapi kita udah ambil yang lain aja lah di RDN lain gitu. Ini menurut Bapak gimana? Bukan. Nah, belinya adalah saham-saham yang sedang di bawah. Jadi kita fokus ke saham yang beli saham yang di bawah. Contoh ya, misal, contoh kayak gini.
Kalau saham yang seperti misal saham yang seperti Coal. Ya. Ini kan di bawah, ini relat boleh. Nah, kalau ingin Coal ini kan di tengah, sorry. Ini kan bawahnya sini. Ya. Jadi ini kan bawah nih. Oke. Ini kan tengah, ini kan atas. Atas, harga sekarang kan sini. Tengah, ini kan bawah. Oke. Kita fokus belinya, jangan yang di atas atau di tengah, tapi di bawah. Oke. Nah, contoh, kalau saham seperti KRIA kayak gini, ya kita jangan beli. Karena kenapa? Karena di atas. Pak, hijau pertama nggak usah dibeli, nggak apa-apa. Tapi kita fokus telah beli saham yang ada di bawah. Yang daerah sini. Betul, Pak. Saya kena soalnya. Iya. Betul. Iya. Nah, apalagi kemarin yang rame kemarin Ciko. Oh, di atas tuh. Nah, Itu di atas. saham kayak gini jangan dibeli, walaupun naik terus biarkan. Sekarang ARB hari ini ya ternyata. ARB. 2 hari kan, kemarin turun kan, hari ini turun lagi. Nah, jadi kita belinya jangan yang saham-saham yang seperti ini. Atau ada di tengah. Belilah saham yang di bawah. Iya. Yang sore di screening aja Pak Oli ya, dari top gainer ya. Iya. Nah, artinya jadi gini, saham yang di bawah, kalau dia nggak naik, kan tetap masih di bawah. Oke. Kalau saham turun, sahamnya ini turunnya nggak akan terlalu jauh. Kalau sahamnya naik, naiknya bisa kenceng. Coba perhatikan saham-saham yang ada di bawah. Kalau dia benar-benar naik, naiknya kenceng. Hadid di bawah, Pak Ali. Kenapa? Hadid sudah termasuk di bawah ya, Pak. Hadid. Iya. Kita lihat. Iya betul di bawah 78. Ini di bawah. 70 Nah, kan. itu dari- bagus bisa dibeli ya, Pak Ali ya. Nah, kayak gini, beli. Jadi yang coba ya, yang portonya minus 10%, 20%, 50%. Coba lihat grafiknya. Waktu beli itu posisinya seperti apa? Mau LQ45, mau gorengan, mau second liner. Gini. Udah di pucuk ya Pak Oli ya. Iya, belinya pasti di pucuk. Kenapa belinya di pucuk? Ya karena di saat itu banyak orang yang rame beli. Kita ikut-ikutan beli. Iya, Pak Oli, itu berarti konsepnya untuk fast trade atau untuk apa namanya, bukan fast trade, Pak? Ya, fast trade nggak apa-apa, Pak. Swing, Kita jadi kita kalau jadi gini, yang pernah nyangkut di atas ya, pernah minus banyak, itu kan belinya di atas. Entah waktu itu belinya untuk yang fast trade atau belinya untuk yang swing, ya resikonya karena belinya di atas, kemungkinan turun kan bisa. Nah, kalau beli seperti HDIT, ini mau dibuat swing oke, mau dibuat fast trade juga boleh. Tinggal kita bedakan. Saat hijau pertama mau buat swing boleh, mau buat fast trade silakan. Iya. Siap. Terkadang kita terkecoh, Pak. Terkadang kita terkecoh ini. Iya. Tidak memperhatikan di daily-nya, Pak. Tidak memperhatikan di daily-nya, Pak. Ya, makanya kan selalu saya bilang, kalau mau beli ya yang posisinya di bawah. Ayo, kan saya sering seperti itu. Yang sering ketinggalan, sering portonya merah. Sebaiknya di bawah aja belinya. Tapi kalau di bawah itu rasanya orang kan pada nggak mau beli kan, karena masih sepi.
Padahal itulah posisi aman kita untuk beli, posisi di bawah itu. Iya. Kayak Hadid ini dia mainnya cuma gitu ya Pak Oli ya, 73, 74 gitu ya, paling ya. Tapi Hadid ini bisa naik kencang biasa, pengalaman bulan lalu-lalu itu ya Pak. Kecuali ini ya Pak Oli, kita pernah ngambil di bawah itu LAND tuh Pak, yang LAND itu. Sampai sekarang jadi gocap kan. Padahal dia waktu diambil tuh ya itu anomali ya Pak ya, biasanya. Yes. 50 Gocap. ya? Iya, sekarang Pak. Nah. Volume besar. Ya ke 50. Biru merah. Lalu turun terus. Iya, ini merah. Yes. Dilihat Pak Ali. Ini land dari berapa ini? Dari 100, saya pernah ngambil dulu 100 berapa. 1.500. Ngeri Pak kalau udah ke 53 ke bawah. Saya 1.800. Land udah ngetop, Bos. Iya, pokoknya saya trauma itu kalau land itu. 100, Bos. Wefit. Iya, Pak. Saya Nah, itu kemarin kalau saya sih karena dulu belum gabung sama Pak Oli, jadi belum tahu. Soalnya udah nggak lama naiknya dari beli 100. Ya saya cuma ngasih tahu kadang-kadang ini tapi anomali. Kadang kita udah belinya udah di bawah. Emang sahamnya nggak tahu diri ya bahasanya siapa tuh. Jadi Kalau nggak mau bangun-bangun, kurang ajar. Iya, jadi ini khusus ini. Enggak, tapi masih gini Bu, beli di bawah dia masih turun kan. Turunnya kan nggak begitu dalam. Daripada beli yang di atas kayak gini, lalu turun. Nah itu kan lebih sakit hati. Iya, betul. Nah tapi tetap kalau candlenya merah mau di atas mau di bawah itu keputusan untuk jual. Kayaknya lebih baik di kepala 6 Pak Holi. Kenapa? Oh, mati di kepala 6, jangan di kepala 5. Ini resikonya gede Pak Holi. Ini harganya. Iya. Iya, bukan mau di harga berapapun. Kalau kita konsisten candle merah jual, tidak masalah. Kecuali yang tadi ya Pak, kalau modalnya hanya di satu, kita pantengin tadi merah, sabar dulu, pokoknya sampai dia profit, kita jual beli lagi yang lain gitu ya Pak. Nunggu memang dia mau mantul ya, mau balik lagi, baru kita average tuh. Baik. Lanjut Pak Holi, silakan. Saya keluar sebentar. Pak Holi, average down itu ketika hijau pertama ya? Yes. Lan ini Pak Holi anukan apa ada kemungkinan naik? Ada kemungkinan naik. Jadi gini, kalau kemungkinan naik kita tinggal lihat aja di sini Pak, di frekuensinya. Kapan akan naiknya? Apa tadi? Land. Oh, sudah tercapai semua. Spek daily-nya sudah tercapai. Oh, ini. Muncul spek baru nih di sini. Tapi 3-9 bulan ya, ini daily. Oh, sudah banyak yang jualan, banyak yang jual. 3-9 bulan ya? Ya, 3 sampai 9 bulan, 80. Baru muncul spek daily-nya. Ya, kalau ada spek daily sudah tercapai, rata-rata akan turun dalam. Kalau sudah lebih 50% turunnya, lebih baiknya buy sell ya Pak ya? Oh enggak Pak, keliru Pak. Sebelum 50% harusnya sudah jual dulu. Di saat candle-nya merah. Ya sudah terlanjur lah ya sekarang. Sudah terlanjur. Nah maksudnya ya nanti ya saham berikutnya. Saham apapun yang Bapak beli, kalau candle daily-nya merah,
selesaikan, jual. Oke Pak, terima kasih Pak izin live. Yes. Sore teman-teman. Oke, ada lagi yang lain? Pak Oli, Ya bos. saya itu nyangkut di Bapak udah lama ya Pak Oli, tiga minggu itu ada 60% dari modal. Sekarang posisi di Bapak Pak Oli. Apa? Minus 28% itu dijual atau nunggu ya Pak? Dijual atau nunggu? Nah ini Pak. Saya di 174 ya. Bapak hari ini harusnya jual. Candlenya merah pertama. Oh gitu ya Pak Oli. Bapak belinya di kapan? Saya kurang lebih 3 minggu yang lalu. Di harga berapa? 174 Pak Oli. 174 berarti mungkin di sini. Iya. 174. Udah ketinggalan sekali. Iya jauh banget. Jauh hari ini. 174 berarti Bapak belinya tanggal 3 Oktober. Ya kemungkinan Pak Oli. Ya. Tanggal 5. Harusnya jual. Tanggal 4. Oh, belinya tanggal 3 Oktober. Tanggal 4 itu harusnya jual. Jual ya. Iya. Karena psikologinya belum mapan kemarin. Belum hijrah ke sini rupanya. Saya juga ada kayak gitu. Ayo ngaku semua curhat. Nah, bentar. Beli Bapak waktu itu apa? Swing apa fast trade? Waktu itu sih pas naik-naiknya saya mau fast trade, rencana 1,5%, 2%. Meleset Pak Oli. Ya. Cuman ya itu tadi pas turun di 152 nggak saya jual, Mas. Jadi turunnya sekarang blesek. Ya. Wis sinau Mas, apa-apa. Kira-kira problem pemula semua ya gitu ya. Bukan, kan pemula sudah saya bilang. Jangan fast trade dulu. Swing. Tapi nggak ada yang mau. Maunya fast trade, ya udah. Bagaimana lagi? Jadi supaya tahu kondisi medan pertempuran. Lebih memahami kalau kayak gini tahu. Tapi ini sih Pak Oli bagian, tapi ya hampir tiap hari sih ada cuan Pak Oli. Ya. Ini salah satu aja masuk. Yes. Ya nggak apa-apa. Maksudnya ini kan sebagai apa itu namanya, pengalaman. Kalau nggak pernah ngalapin gini, nggak tahu nanti Pak. Yang penting lotnya sedikit kok ini. 50% ya Pak dari modal. 50% dari ini. Iya pas lagi seneng-senengnya karena cuman terus cahantem di situ. Ya coba kali ya untuk pengalaman Pak Oli. Iya. Yes. Pak Oli. Kalau untuk call swing gimana Pak? Kenapa? Call swing. Call swing. Terpaksa swing Pak. Kenapa? Terpaksa swing. Candlenya sudah merah hari ini. Terpaksa swing. Harusnya hari ini jual. Itu swing ya Pak ya? Harusnya jual ya? Hari ini harusnya jual. Karena candlenya merah. Tapi minusnya 12% Pak. Nggak apa-apa. Harusnya jual. Apa nunggu 50% baru ini? Itu problemnya tuh. Ya, ini ya. Ada aspeknya Pak 400. Apa Bu? Oke, Saya 27% minusnya. Ada spike-nya ya sudah. Berarti yang digunakan indikator adalah spike-nya. Berarti mau nunggu. Nunggunya berapa lama ya sesuai spike-nya? Boleh. Kalau menggunakan Heikinasi, merah biru beli, merah jual. Kalau menggunakan spike, ya udah nunggu spike-nya. Merah biru nggak perlu diperhatikan. Itu strateginya. Gitu. Spek itu kayak apa sih Pak? Maksudnya? Ya saya minta terangkan spek itu juga Pak. Spek, call. Oke. Spike-nya masih banyak Pak. Ini adalah daily. Ibu speknya berapa? Oke, daily dulu. Spek daily ini adalah spek, Pak.
detak jantung merah ini. Oh. Koal ini kan harganya sekarang 260. Detak jantungnya ini di sini, tarik ke samping sini kira-kira 635. Berarti koal ini dari 260 ini bisa naik ke ke 635. Kapan? Kan gitu nanti pertanyaannya. Ya. Akan naik ke 635. Karena ini time frame-nya daily. Jangka waktu untuk naik ke 635 itu antara 3 bulan sampai 9 bulan. Lebih 100% tapi Pak Ali. Wah, mantap. Ya, itu kalau time frame-nya segitu. Nah, Pak, kok lama banget gitu? Lama nggak Pak? 9 bulan? Daripada ditabung di bank, Pak Ali. Oh, daripada tabung di bank, oke. Nah, iya, kalau hitungannya gitu. Menghibur diri Pak, biar nggak nah, deg-degan. kalau merasa terlalu lama, itu bisa menggunakan time frame yang lebih pendek. 5 menit misal. Nah, kalau 5 menit, ini ada strike di sini. 440. Lumayan. Jadi tinggal nunggu. Selama ini nanti nggak hilang ya. Selama ini nggak hilang, masih oke, masih bisa kita gunakan. Selama masih ada di layar ini. Tapi kalau nanti ini hilang, jangan kita gunakan yang 400, tapi gunakan yang ini. Supaya 320, 360. Ya, supaya kita tetap ada acuannya kayak gitu. Kalau ini sudah hilang, kan kita nggak bisa melihat. Gitu. Jadi kalau time frame 5 menit, kayak gini, ini kita bisa nunggu dari 260 ke 456. Durasinya berapa lama? 1 hari sampai 15 hari. Tinggal kita mau nunggu atau tidak. Berapa durasinya, Pak? 1 hari sampai 15 hari. 1 sampai 15 hari. Oh, iya. Nah, nanti tinggal cek time frame yang lain. Ada 05, ada 15, 30 jam, weekly. Kalau 05 berarti 1 sampai 15 hari. 15 itu 1 hari sampai 3 minggu. 30 sampai sebulan. Kalau jam itu 2 bulan. Kalau daily 3 sampai 9 bulan. Gitu. Emang ilmunya banyak. Oke, ada lagi? Pak Oli, saya pamit dulu Pak Oli. Oke, Bos. Ya, makasih Pak Oli. Makasih teman-teman. Ya. Oke, ada lagi yang lain? Sudah Sudah cukup? Mau maghrib. Cukup, Mau Pak. maghrib, Pak. Oke. Izin Pak Oli. Yes, terima kasih semuanya. Makasih. Semoga Terima kasih, bermanfaat Pak Oli. dan bisa diterapkan saat trading. Yo, makasih. Terima kasih. Selamat sore. Makasih Pak Oli. Makasih Pak. Makasih. Pak, aku cat